Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu ilaina syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segenap larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seringkali perbedaan pendapat memicu pertengkaran dan konflik. Padahal perbedaan pendapat dalam Islam adalah keniscayaan. Dari dahulu sampai sekarang ada ragam pendapat dalam Islam, sehingga perlu kedewasaan berpikir dan bijak dalam melihat varian pendapat ulama yang kita baca atau kesaksikan di mimbar ceramah ataupun di media sosial. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat kita hindari, mulai dari perbedaan warna kulit, bahasa, bangsa, jenis kelamin, dan termasuk juga perbedaan pendapat atau pemikiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Fakta yang kita saksikan paling tidak di media sosial justru berbanding terbalik dengan keniscayaan dalam perbedaan itu sendiri. Perbedaan pendapat justru membuat orang acap kali saling mencaci, menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Kata-kata kasar pun dikeluarkan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat yang dilontarkan orang lain yang berbeda. Padahal berkata kasar dalam Islam sangat dilarang, apalagi apabila kata kasar itu menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, muslim adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling tidak ada 4 sikap yang harus kita miliki dalam menanggapi perbedaan pendapat dalam masalah agama ataupun masalah lainnya. Pertama, sebelum kita merasa paling benar sendiri,
atas pendapat yang kita yakini, alangkah lebih baiknya kita memperluas literasi dan bacaan kita terlebih dahulu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang yang berwawasan luas itu cenderung sedikit sekali menyalah-nyalahkan orang lain. Baru mengerti satu ayat, satu hadis, lantas kita mudah menyalahkan orang lain yang bahkan belajar agamanya sudah lebih lama dari kita. Yang kedua, sikap yang bisa dikedepankan untuk menyikapi perbedaan adalah mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, saling memahami satu sama lain tanpa perlu menghakimi orang lain. Nabi bersabda, "Aku diutus dengan membawa ajaran yang benar serta toleran." Hadis riwayat Ahmad. Sekalipun Nabi tegas memberantas kemaksiatan, akan tetapi Nabi tetap sayang kepada sahabatnya yang masih belum bisa taat di jalan Allah. Hal ini pernah terjadi pada sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Ia merupakan pemabuk, tapi ia tetap mencintai Allah dan Rasul-Nya. Karena itu Nabi pun melarang para sahabatnya yang lain mencaci makinya. Dengan mencaci maki, menurut Nabi, itu akan mempermudah setan menjerumuskan Nuaiman tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, saat berbeda pendapat, kita hendaknya mendahulukan dialog daripada ingin merasa menang sendiri. Anjuran berdialog ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125 yang memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk berdialog dengan cara yang bijaksana, tidak temperamen, dan terbuka terhadap masukan dan kritikan. Terlebih lagi kita ini hidup di era demokrasi yang membolehkan siapapun berpendapat. Kemudian yang keempat, dalam menghadapi perbedaan, kita berupaya untuk mencari titik temu. Dalam bahasa Al-Quran, titik temu ini disebut dengan kalimatun sawa. Ini sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat 64. Dalam era demokrasi, titik temu itu biasanya dapat dilakukan dengan cara memilih suara terbanyak dari hasil diskusi yang sudah dilakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada Jumat yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبحي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.